Halo teman-teman, kembali bersama Minlock. Hari ini Minlock mau nge-review sepatu bola dari Ortus 8 yang beberapa waktu lalu udah rilis tapi baru sempat review hari ini ya teman-teman. Dan sepatunya adalah Catalyst Legion V4. Sepatu paling lengkap saat ini untuk brand lokal. Maksudnya lengkap itu banyak varian outsole-nya ya teman-teman. Mulai dari in ataupun futsal, kemudian ada AG, artificial grass untuk lapangan rumput sintetis, kemudian ada FG untuk lapangan biasa, kemudian ada versi SG ataupun soft ground untuk lapangan yang empuk ataupun saat kita bermain dalam kondisi basah di lapangan yang alami ya teman-teman. Dan untuk versi juniornya juga ada, tapi untuk versi yang junior hanya terdapat dua outsole aja, FG dan juga in. Jadi brand lokal baru Ortus 8 Catalyst Legion ini sih yang paling lengkap untuk varian outsole-nya. Dan untuk harganya sendiri ini retailnya 649.000 untuk versi yang dewasa, dan versi yang junior dia 329.000 ya teman-teman. Dan kalian bisa dapetin sepatu ini di Top Score Sport. Langsung aja, nanti linknya saya sertakan di dalam video ini ataupun di deskripsi video ini ya teman-teman. Dan untuk kali ini kita akan bahas untuk versi FG-nya aja. Mungkin banyak juga dari teman-teman yang udah nyobain sepatu ini dan mungkin juga penasaran sama reviewnya sepatu ini. Jadi tonton video ini sampai selesai teman-teman. Setelah saya dapetin sepatu ini dan nyobain, saya tuh berasa banget nostalgia sama sepatu ini. Ini tuh versi V4 tapi rasanya mirip sama V1. Teman-teman kalau pernah nonton video review saya yang Legion V1 ataupun pernah punya, ini uppernya mirip banget. Tapi Legion V1 yang rilis kedua ya teman-teman, karena untuk Legion V1 itu dua kali rilis dengan material yang berbeda. Untuk versi yang pertama rilis itu uppernya tuh licin dan juga biasa aja, nggak ada teksturnya. Tapi untuk versi yang kedua, Legion V1 yang kedua ya, nanti saya sertakan gambarnya di sini, itu mirip banget dengan versi Legion V4 untuk dari segi material uppernya ataupun lapisan upper bagian luarnya. Dia terdapat tekstur-tekstur yang keset, jadi saat kontak dengan bola itu uppernya nggak licin. Untuk bagian upper seperti itu ya teman-teman. Untuk ketebalan uppernya juga ini nggak terlalu tebal juga, ya mirip sama versi Legion V1 ataupun V2 untuk ketebalannya teman-teman. Dan yang terbaru adalah di bagian sole plate-nya. Ini sole plate-nya sama banget dengan versi Vision V4. Ini adalah sole plate terbaru di tahun 2024 dari Ortus 8. Dan jumlah statnya dia ada 14 dengan tipe triangle stud. Kemudian untuk bagian belakang ada 4 stud, bentuknya diamond dan cukup lancip juga sih. Dan untuk bagian depannya dia triangle stud, dan ini memiliki daya cengkeram yang sangat baik juga untuk di bagian sole plate-nya. Nah, yang menurut saya agak kurang di sole plate sepatu ini adalah sole plate-nya ini menurut saya terlalu elastis ya teman-teman, ataupun letoy lah biasanya kalian nyebutnya. Ini kita sentuh aja, kita angkat pakai jari satu aja, ini udah bisa. Ini sangat riskan kalau kita pakai di lapangan-lapangan yang nggak rata gitu, bisa menimbulkan cedera teman-teman. Resiko cedera lebih besar daripada sole plate yang sedikit lebih kaku. Jadi menurut saya sepatu ini sangat cocok untuk lapangan-lapangan yang empuk. Kurang rekomen untuk lapangan-lapangan yang keras ataupun lapangan-lapangan yang kurang rata permukaannya. Dan sole plate ini hanya untuk FG aja teman-teman. Kalau misalnya ada yang nanya sepatunya untuk mini soccer oke nggak? Menurut saya sangat kurang rekomen, karena untuk statnya ini benar-benar memiliki daya cengkeram yang sangat baik. Takutnya kalau kalian main mini soccer dengan stat ini, dia lebih ngegigit, bisa bikin kaki kalian kesleo ataupun gimana, nanti malah tambah cedera. Saya sarankan kalian beli yang versi artificial grass aja untuk lapangan mini soccer ataupun lapangan rumput sintetis. Dan ya pokoknya udah menyesuaikan dengan segala jenis kondisi lapangan, karena untuk Legion V4 ini banyak varian sole plate-nya. Nah, untuk bagian lapisan upper bagian dalam sih sama aja, dia menggunakan mesh yang cukup empuk juga dan nggak terlalu tebal. Pokoknya untuk feel uppernya ini kerasa banget ketika kita kontak dengan bola, dan juga soft juga, apalagi kalau kita pakai dalam kondisi basah ataupun lembab ya teman-teman. Itu lebih memberikan elastisitas di bagian uppernya, jadi benar-benar soft banget. Kalau kita dalam kondisi baru sih masih agak kaku gitu ya, tapi kalau kita pakai dalam kondisi agak basah ataupun lembab, dia benar-benar
soft dan menyesuaikan bentuk kaki kita. Dia kalau kita pakai itu bakal stretch gitu, jadi ngebentuk pola di bagian kaki kita. Nah, yang nggak kalah menarik adalah di bagian heel counternya. Nah, ini yang saya suka dari produknya Ortus 8. Dia itu nggak ada heel counter yang keras, jadi ini empuk banget. Nah, ini tapi memberikan daya cengkram yang sangat baik di bagian tumit, dan yang paling penting adalah nggak bikin blister. Saya beberapa kali nyobain sepatu ini tuh bener-bener mengunci dengan sempurna dan nggak blister. Kemudian bagian liningnya juga tipis. Ini memberikan daya rangkul yang sangat baik di bagian pergelangan kaki kita. Jadi untuk fitmentnya ini cocok banget dengan kaki saya. Nah, yang ngebedain dengan versi Solped sebelumnya memang udah pernah saya bahas di Vision V4, dia bakal lebih ramping di bagian bawahnya sini, bagian tengahnya ini bagian lebih ramping, jadi memeluk di bagian bawah telapak kaki kita. Nah, untuk insole-nya ini sama banget dengan versi Vision V4, udah upgrade ya teman-teman. Seperti ini datar, flat, dan juga tipis, dan juga terdapat lekukan di bagian sampingnya, jadi merangkul dengan sempurna di bagian telapak kaki kita. Nah, untuk fittingnya sendiri nih, menurut saya sepatu Ortus 8 Legion V4 ini sedikit lebih slim dari yang sebelumnya. Jadi fitmentnya lebih ke slim ke medium ya teman-teman. Jadi buat kaki kalian yang lebar mungkin agak kerasa sempit di bagian sampingnya, tapi mungkin itu bisa kita ambil solusi lepas insole. Nah, kemarin itu waktu saya cobain sepatu ini, saya pakai kaos kaki dari Ultrashock yang top training itu kan tebel ya teman-teman. Dan ternyata bagian sampingnya kurang lebar, jadi sesat gitulah kalau saya pakai sepatunya. Jadi saya bukan lepas insole sih, saya ganti pakai kaos kaki yang lebih tipis, Ultrashock Elite Match yang ada anti slipnya di bagian bawah, dan itu benar-benar pas banget fitmentnya di kaki saya dengan insole bawaan dari Ortus 8 ini. Tapi kalau kita pakai dalam jangka waktu yang panjang, di bagian ujungnya juga agak sakit di bagian jempol kaki saya. Jadi kemarin itu saya putuskan untuk ganti insole lagi, dan seperti yang kalian tahu, insole andalan dari saya adalah insole dari Specs yang ini ya teman-teman. Ini lebih tipis daripada insole bawaan dari Legion V4. Walaupun ini udah tipis, tapi ini sedikit lebih tipis. Jadi insole itu menentukan ya teman-teman, walaupun perbedaannya itu tipis banget, sekitar 0,0 berapa mili gitulah, tapi itu bisa menentukan kenyamanan ketika kita pakai sepatunya. Jadi untuk fittingnya biar pas, saya pakai kaos kaki Elite Match, Ultrashock Elite Match, kemudian pakai insole yang ini, dan itu benar-benar kerasa enak banget. Sepatunya benar-benar fit dengan kaki saya. Jadi buat kalian kalau mau cobain sepatu ini dengan tipe kaki lebar tapi pengen merasakan kenyamanannya, mungkin bisa lepas insole. Dan kemarin udah saya cobain lepas insole dengan kaos kaki tebal juga, nyaman-nyaman aja sih. Di bagian pergelangan liningnya juga nggak mentok di bagian mata kaki kita. Jadi fitmentnya masih oke walaupun kita lepas insole. Dan kemarin saya mengklaim bahwa sepatu bola Mills Cyclops Speed Trick itu sepatu bola teringan yang pernah saya cobain. Dan klaim itu bakal berpindah ke Legion V4. Buset, ini parah banget entengnya. Size 38. Ya walaupun beda size sih, tapi saya yakin walaupun Speed Freak atau Mills Speed Freak itu size-nya sama dengan ini, saya rasa tetap ringan versi Legion V4. Karena ini size 38, beratnya cuma 129 gram. Baru kali ini saya punya sepatu di bawah 130 gram. Bener-bener dipakai itu gila enteng pol. Asli enteng banget. Mungkin karena dipengaruhi sama di bagian lidahnya ini banyak banget lubang-lubangnya. Jadi biar bisa meminimalisir beratnya, biar ngebantu biar sepatu ini tetap ringan. Tapi ini resikonya kalau kita pakai dalam kondisi basah ataupun hujan, airnya bakal cepat masuk ke dalam dan kaos kaki kita bakal cepat basah. Itu kalau kita pakai dalam kondisi basah-basahan sih agak kurang nyaman di bagian dalam kalau tergenang air ya teman-teman. Tapi nggak masalah sih, masih oke walaupun banyak lubang-lubangnya. Ini bisa memberikan dampak yang cukup untuk memberikan bobot yang lebih ringan di sepatu ini. Mungkin di bagian
sole padnya juga ini apa ya, terlalu tipis juga, makanya lentur, jadi bikin sepatu ini lebih ringan. Dan kekurangannya adalah di bagian studnya. Nggak tahu kenapa ya, untuk beberapa sepatu bola Ortus yang lain seperti yang sebelumnya itu, sole pad yang sebelumnya, dan yang ini tuh kalau kita pakai dalam kondisi lapangan keras itu studnya gampang banget apa ya, ini sompal apa ya, kalau kalian ngerti nggak sih bahasa sompal, itu bakal terkikis bagian solnya ataupun bagian studnya itu bakal meleot-meleot gitu loh teman-teman. Karena mungkin memang untuk bagian studnya ini terlalu lancip dan juga terlalu pipih, jadi kurang kokoh untuk dipakai di lapangan-lapangan keras. Dia bakal langsung rusak di bagian stud-studnya, dan ini bakal lebih cepat abrasi sih, bakal cepat kemakan bagian bawah lapangan, pokoknya bakal lebih gampang pendeknya untuk bagian studnya. Jadi mungkin itu kekurangan dari sole pad Ortus 8 ini. Build quality-nya agak kurang menurut saya pribadi. Kemudian kita akan bahas soal durability-nya, dan kemarin buat teman-teman yang udah nonton story dari LJR mungkin udah tahu, saya cobain sepatu ini dalam kondisi lapangan yang basah dan juga hujan, dan udah beberapa kali saya cobain juga, ternyata memang ada bagian lem-lem yang udah kebuka di sepatu sebelah kanan, karena memang kaki dominan saya itu kaki kanan. Jadi ini buat nendang, buat apapun, kaki kanan lebih dominan, ada bagian yang kebuka sedikit. Tapi menurut saya masih oke sih, karena memang sebelah kiri masih aman banget, belum ada yang kebuka sama sekali. Ini udah jauh lebih baik daripada versi-versi sepatu bola Ortus 8 yang sebelumnya teman-teman. Dan mungkin itu aja sedikit review saya tentang sepatu ini, semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang silahkan tulis di kolom komentar, dan buat kalian yang mau request sepatu apa silahkan tulis di kolom komentar. Dan tunggu review-review brand lokal yang lain ya teman-teman. Dan terima kasih yang udah nonton, sampai jumpa.